Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini anak-anakku semua, insya Allah kalian semua di rumah pasti sehat-sehat, bisa bertemu walaupun jarak jauh. Tapi tidak usah takut, Pak Sodikin pada bagian ini bab 13 akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam asuhan pamannya. Siapa paman Rasulullah? Yaitu paman yang sangat mencintai, yang segala kehidupannya dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad waktu kecil, yaitu yang bernama Abu Thalib. Beliaulah yang mengasuh Rasulullah Muhammad sejak kecil, dan juga Muhammad bisa membantu kehidupan pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Tahu bagaimana cara Nabi kita membantu pamannya? Yaitu dengan cara mengembala kambing. Setiap pagi Rasulullah membala kambing, kemudian sore pulang. Upahnya bukan dimakan sendiri, tapi upah mengembala kambingnya dikasihkan pamannya. Wahai paman, ini upahnya. Yang tadi pagi saya mengembala kambing, kemudian aku kasihkan kepada paman. Kemudian paman mengucapkan syukur, alhamdulillah wahai ponaanku Muhammad. Uangnya dibantukan. Kemudian untuk apa? Untuk makan bersama keluarga. Itulah akhlak Rasulullah sejak kecil. Sudah bisa membimbing, sudah bisa membantu pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, sehingga Muhammad kecil sampai remaja selalu membantu terus. Kemudian pada usia yang ke-14, anak-anakku, terjadilah perang Fijar, perang yang dahsyat. Tapi tahukah anak-anak, begitu Muhammad remaja nih, Muhammad sudah tahu bagaimana cara berperang yang baik. Dulu di zaman Nabi Muhammad kecil, antar suku perang semua. Ada yang namanya suku Quraisy, nih anak-anak, sukunya Nabi kita, dengan suku Kinanah melawan suku Qais, perang dan Sakif. Tapi apa yang terjadi? Muhammad kecil bisa mendamaikan. Wahai para suku-suku, janganlah engkau bercerai-berai, janganlah engkau perang, karena perang akan mengakibatkan kekacauan di dunia ini. Akhirnya apa anak-anak? Muhammad kecil bisa menyatukan antar suku-suku yang saling berperang, yang saling membunuh, yang saling menjelekkan. Karena zaman dulu anak-anak, namanya zaman jahiliyah. Siapa yang kuat pasti menang. Siapa yang kuat pasti kuasa. Anak-anak, tapi setelah Muhammad datang, semua para penduduk yang tadinya saling berperang, saling menyalahkan, bisa damai. Inilah terjadinya perang Fijar, yaitu pertama kali Muhammad remaja ikut dalam peperangan itu dan mendamaikan perang antar suku. Ya, anak-anak, kemudian yang kedua, yang ketiga nih, namanya ada perjanjian Hilful Fudul. Apa itu Pak Sodikin? Nih, Hilful Fudul ini adalah perjanjian para pemimpin mereka. Dia tidak akan berbuat sewenang-wenang pada penduduk Mekah yang miskin, penduduk Mekah yang lemah. Sehingga apa? Penduduk Mekah damai. Karena apa? Tidak boleh yang keras menindas yang lemah, yang kaya akan menindas yang miskin. Tidak ada. Sehingga Rasulullah bisa mendamaikan dengan perjanjian Hilful Fudul. Sehingga Muhammad itu bisa mendamaikan dan bisa menjadikan negara, suku-suku di antara negara Arab itu saling bersatu, saling ramah, saling tawadhu, saling tolong menolong. Nah, itulah keistimewaannya Nabi kita
bisa mendamaikan, bisa menyatukan antar suku, dan bisa menjadikan pemimpin-pemimpin itu saling menghormati dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Nah, yang terakhir anak-anak, ternyata ketika Rasulullah sudah dewasa, umur 24 tahun, Nabi Muhammad itu dari kecil mengembala, kemudian remaja berdagang. Pernah dua anak-anak berdagang ke negeri Sam yang pertama. Yang pertama ketika Rasulullah Muhammad kecil berdagang, ketemulah pendeta Bukhairah. Yang mana Bukhairah tahu, wahai pembantu Muhammad, ini adalah calon Rasul yang besar. Pulanglah, karena banyak orang-orang yang akan mencari Muhammad kecil dan akan dibunuh. Muhammad kembali. Nah, sekarang anak-anak, Muhammad sudah dewasa, sudah umur 24. Berdagang lagi ke Sam yang kedua kalinya. Beliau Muhammad membawa dagangannya siapa kalau tahu? Ternyata membawa dagangannya seorang janda yang kaya raya, namanya Siti Khadijah. Nabi Muhammad selama di perjalanan, ternyata apa? Setiap Muhammad berjalan, awan selalu melindungi, tidak pernah kepanasan. Padahal anak-anak, bangsa Arab itu adalah bangsa yang negaranya sangat panas sekali. Tapi ketika Nabi Muhammad kecil, Nabi Muhammad dewasa, selalu dilindungi oleh awan, pulang oleh awan. Dan apa yang terjadi? Dagangannya habis. Jujur beliau Muhammad, tidak pernah ngapusi, tidak pernah berbohong dalam berdagang. Dia ditemani oleh Maisarah, pembantunya Siti Khadijah. Nah, selama perjalanan, Maisarah itu melihat gerak-geriknya Muhammad. Subhanallah, Maisarah kagum, Maisarah tertegun. Kekagumannya apa? Ternyata selama perdagangan beliau jujur, beliau tidak pernah bohong. Semua untungnya dikasihkan semua ke Khadijah, sehingga Khadijah simpati, sehingga perdagangan Khadijah menjadi besar dan menjadi untung yang sangat-sangat besar. Nah, itulah anak-anak, sehingga suri tauladan Nabi Muhammad kita, kejujurannya, kedisiplinannya, dan keakhlakul karimahannya harus kita contoh. Kita tidak boleh berbohong sama siapa aja, kita tidak boleh menyakiti sama siapa aja, kita harus saling tolong menolong, tawadhu, kita menghargai dengan seorang siapa aja, kita menghormati guru, menghormati orang tua, jujur dengan orang tua, jujur dengan pak guru. Itulah menjadi akhlakul karimah yang harus anak-anak kerjakan setiap saat. Inilah kita menjadikan Rasulullah suri tauladan uswatun hasanah kita, sehingga kita kelak di surga akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.